Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspita, NPM 20110660243 dari kelas E Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan konsep pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas tentang landasan dan konsep pengembangan kurikulum di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian kurikulum itu. Jadi, kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelolaan maupun penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu adalah landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Pengembangan kurikulum pendidikan ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Hal di atas dirumuskan dari definisi landasan itu sendiri, yaitu mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya yaitu adalah seperti landasan kepercayaan agama. Seperti landasan kepercayaan agama ini, dasar atau titik tolak untuk munculnya ketaatan dalam bentuk lahir, yaitu adalah ibadah. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pengembangan. Tujuan pendidikan mempunyai pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, filsafat suatu negara tidak bisa dipungkiri oleh mempengaruhinya tujuan pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya. Sebagai implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianutnya, pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar. Yang pertama yaitu adalah bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Yang kedua adalah isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa. Dan yang ketiga adalah metode pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Jawaban atas permasalahan tersebut akan sangat bergantung pada landasan filsafat mana yang digunakan sebagai asumsi atau sebagai titik tolak pengembangan kurikulum. Landasan filsafat tertentu beserta konsep-konsepnya yang meliputi konsep metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi berimplikasi terhadap konsep-konsep pendidikan yang meliputi rumusan, metode pendidikan, dan peranan pendidikan dan peserta didik. Yang kedua adalah landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya yang mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan, faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan. Berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik, kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensi menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang kajian apa yang seharusnya dipelajari.
Perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya, dalam lingkungannya. Perilakunya merupakan ciri dari kehidupan yang tampak maupun yang tidak tampak, yakni perilaku kognitif, afektif maupun psikomotorik. Minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu adalah psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi tentang belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu, pribadi anak didik berkenaan dengan perkembangannya. Di dalam psikologi perkembangan, yang dalam tertentu disamakan dengan ilmu jiwa perkembangan. Di dalamnya dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan berkenaan tentang individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari perkembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan dan jenjang serta beban belajar yang mesti diselaraskan belajar dengan tingkat perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan kita. Maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diharapkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya yang tersendiri, yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Yang kedua adalah kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu, bercita-cita atau kebiasaan, karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum dan perlu memahami kebudayaan. Kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Disinilah tuntunan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu yang pertama adalah mengajar keterampilan, yang kedua adalah mentransmisikan budaya, yang ketiga mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat membentuk kedisiplinan, yang kelima mendorong bekerja kelompok, yang keenam meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh adalah memilih bakat dan memberikan penghargaan prestasi. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hati, kebiasaan, cita-cita, sikap, dan maupun pengetahuan. Dan yang keempat yaitu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad pertengahan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Dalam abad pengetahuan sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan dengan standar mutu yang tinggi, terlebih berkaitan dengan teknologi komunikasi dari jaringan
Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai. Keterampilan masyarakat sangat beragam dan sangat canggih. Maka disinilah diperlukannya kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir. Sejalan dengan perkembangan teori dari praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep dari kurikulum. Konsep kurikulum sendiri ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Yang pertama adalah konsep pertama dari kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat berisi rumusan tentang tujuan. Ada 3 konsep kurikulum. Kurikulum sebagai yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi, yang kedua adalah sebagai sistem, dan yang ketiga adalah sebagai bidang. Yang pertama adalah konsep pertama, yaitu adalah kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Dan yang kedua konsepnya yaitu adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum pelaksanaan. Yang ketiga yaitu adalah konsep kurikulum sebagai suatu bidang studi. Yang bidang studi kurikulum ini merupakan bidang dari kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.